Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman yang sedang menyaksikan video kali ini. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas tab layout di grup page setup, yaitu fitur bricks. Pada fitur bricks ini kita sudah membahas pada bagian yang pertama, yaitu page bricks. Kemudian di pembelajaran kali ini kita akan membahas bagian yang kedua, yaitu section break. Ada beberapa jenis section break di sini. Yang pertama ada next page, kemudian continuous, ketiga ada event page, dan yang terakhir ada out page. Yang pertama kita akan bahas di sini adalah next page. Next page sama halnya dengan page breaks, yaitu untuk berpindah ke halaman yang berikutnya sebelum halaman habis tanpa harus menekan enter berkali-kali. Lalu, apa bedanya next page dengan page break ini? Di video sebelumnya kita sudah membahas yaitu page break, di mana page break ini berfungsi untuk berpindah ke halaman yang berikutnya sebelum halaman habis tanpa harus menggunakan enter berkali-kali. Seperti ini. Sama halnya dengan next page. Next page ini juga berguna untuk berpindah ke halaman yang selanjutnya. Kita klik next page. Nah, maka akan berpindah ke halaman yang selanjutnya sebelum halaman yang ada di sini habis tanpa harus menggunakan enter. Letak perbedaannya, kalau kita menggunakan next page, maka kita akan membuat section yang baru. Kalau kita menggunakan page break, nah, maka di sini akan satu section. Semuanya sama. Akan tetapi, kalau kita menggunakan next page, maka ketika berpindah ke halaman yang selanjutnya, otomatis kita membuat section yang baru. Kita cek. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada tulisan header session 1. Kemudian ada header session 2. Ketika teman-teman ingin membuat penomoran berbeda pada setiap halaman, ada angka Romawi misalkan dan angka biasa, bergabung dalam satu dokumen yang sama, maka section break ini penting sekali untuk kita gunakan. Kita akan buat contoh seperti dokumen ini. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah contoh sebuah dokumen ya. Di sini ada judul skripsi. Untuk kata pengantar dan daftar isi menggunakan angka Romawi. Kemudian untuk bab 1 dan bab 2 menggunakan angka biasa. Bagaimana penggunaannya? Mari kita praktekkan. Nah, kita akan contohkan membuat sebuah dokumen bersamaan dengan kita membuat section pada setiap halaman. Seperti contoh yang tadi, di sini kita tulis judul skripsi. Nah, biasanya di judul skripsi ini kita tidak memberikan nomor halaman. Ini biasanya ya. Maka kita akan contohkan di judul ini kita tidak memberi nomor halaman. Nah, setelah judul skripsi ini, selanjutnya kita akan membuat kata pengantar biasanya ya. Karena di kata pengantar ini kita akan membuat nomor halaman, kata pengantar, daftar isi, lembar pengesahan, dan seterusnya kita akan membuat nomor halaman dengan menggunakan angka Romawi. Maka kita akan kasih section. Teman-teman pergi ke layout, kemudian kita breaks. Selanjutnya kita next page. Selanjutnya teman-teman cek apakah benar sudah ada section antara halaman judul dengan kata pengantar. Kita cek di sini di bagian paling atas. Kita cek dengan double klik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di bagian judul yaitu section 1. Kemudian di sini di lembar kedua yaitu kita akan membuat kata pengantar yaitu section 2. Nah, selanjutnya kita close header and footer di sini. Selanjutnya, kita tulis di sini kata pengantar. Selanjutnya, kita akan membuat contohnya daftar isi. Ini sebagai contoh aja ya. Nah, kata pengantar dan daftar isi ini kita akan memberikan halaman dengan angka Romawi. Jadi sama ya, menggunakan angka Romawi. Maka, sectionnya yaitu berarti sama. Yaitu section 2. Kata pengantar dan daftar isi kita kasih section 2. Maka, tidak usah menggunakan section lagi. Seperti tadi, kita ke layout, ke bricks, kemudian kita next page. Maka tidak usah seperti itu. Kita langsung saja Ctrl Enter untuk membuat halaman baru. Nah, selanjutnya kita tulis di sini contohnya daftar isi. Nah, kemudian kita cek lagi. Cara ceknya, cara mengecek sessionnya, teman-teman di sini double klik. Nah, teman-teman bisa lihat halaman judul adalah section 1. Halaman kata pengantar dan daftar isi adalah section 2. Jadi,
halaman kata pengantar dan daftar isi ini sudah satu section, yakni berada di section 2. Kita close. Nah, selanjutnya contohnya kita akan menuju ke bab 1. Nah, di bab 1 ini biasanya kita menggunakan angka biasa. Maka agar tidak berkaitan dengan kata pengantar dan daftar isi yang menggunakan nomor halaman dengan angka Romawi, maka kita kasih section. Jadi di bab 1 ini kita kasih section 3. Nah, teman-teman taruh kursor di sini. Kemudian kita ke layout, kemudian di bagian page setup, klik breaks, kemudian di session break kita pilih next page. Nah, akan ada lembar halaman yang baru untuk halaman bab 1. Kemudian kita cek lagi, apakah benar sudah menjadi section 3? Nah, ternyata sudah benar ya. Halaman judul section 1, halaman kata pengantar dan daftar isi section 2. Halaman bab 1 di sini adalah section 3. Kita kelas lagi. Kemudian kita tulis di sini bab 1. Selanjutnya kita akan menuju ke bab 2. Ya, bab 1 dan bab 2 ini kita buat berada di section yang ketiga. Karena kita sudah menentukan di bab 1 ini section yang ketiga, maka bab 2 kita tidak usah memberikan section lagi. Maka langsung saja kita ke bab 2. Ctrl Enter. Kita tulis di sini bab 2. Selanjutnya kita cek lagi, memastikan bahwa kita sudah memberikan section dengan benar. Dengan cara double klik di paling bagian atas, atau juga teman-teman bisa klik di bagian paling bawah di sini. Kita klik di sini, double klik. Nah, kita lihat di bagian judul section 1, di bagian kata pengantar dan daftar isi kita kasih section 2. Kemudian di bab 1 dan bab 2 kita kasih section 3. Nah, jadi kita memberikan section-section seperti ini karena kita ingin memberikan halaman atau penomoran yang berbeda. Jadi di halaman kata pengantar dan daftar isi kita memberikan nomor dengan angka Romawi, yaitu section 2. Section yang ketiga kita memberikan penomoran dengan angka biasa, yaitu di bab 1 dan bab 2 dan seterusnya, berada di section 3. Langkah yang selanjutnya, teman-teman, lihat di sini ada tulisan CMS Previews. Nah, di section 2 ada tulisan seperti ini. Kemudian di section 3 juga sama, ada CMS Previews. Nah, kita harus menghilangkan kata-kata CMS Previews ini dengan cara teman-teman klik di bagian sini. Nah, tergantung ya, kita mau memberikan penomorannya di atas atau di bawah. Kalau kita ingin memberikan penomorannya di bawah, maka kita hilangkan CMS Previews yang berada di bawah ini. Nah, untuk lebih amannya kita hilangkan semuanya saja ya. Nah, caranya teman-teman klik di sini di bagian section 2. Kemudian teman-teman di bagian navigation ada link to previews. Nah, di sini kita nonaktifkan. Kalau aktif seperti ini, ada warna abu-abu seperti ini. Nah, kita klik di sini. Nah, kata-kata CMS preview sudah hilang. Kita klik di section yang ketiga. Kita ke link to previews. Nah, di bawahnya juga kita hilangkan. Kita link to previews. Kemudian di section yang ketiga, link to previews. Setelah kita mencentang atau menonaktifkan link to previews, selanjutnya kita pastikan di bagian option ini, different first page, di sini tidak tercentang. Ya. Kita kosongkan centangnya. Jadi tidak seperti ini ya. Nah, kita hilangkan centangnya. Sesudah seperti ini, kita close header and footernya. Selanjutnya kita akan memberikan penomoran. Nah, di bagian kata pengantar dan daftar isi, kita kasih angka Romawi. Maka kita klik di bagian awal session yang kedua ini. Kita klik di sini. Selanjutnya, teman-teman pergi ke menu insert. Kemudian di bagian header and footer di sini ada page number. Di sini teman-teman bisa menentukan penomorannya mau di mana ya. Atau teman-teman ingin lebih cepat, lakukan seperti yang tadi. Kita double klik lembar halaman. Kita klik di sini double klik ya. Akan tampil seperti ini. Selanjutnya, nah di sini ada page number. Kita klik di sini. Langkah selanjutnya kita ke format page number. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, di sini number formatnya kita menggunakan angka Romawi. Kita klik untuk memilih. Kemudian scroll ke bawah. Nah, di sini ada angka Romawi ya. Kita menggunakan angka seperti ini. Kemudian di bagian start at, nah di sini kita mau mulainya dari angka berapa? Nah, kita ingin memulainya dari angka 1. Kalau di angka 2 kita memulainya dari angka 2 gitu. Nah, kita memilihnya untuk memulai dari angka 1. Kemudian kita oke. Selanjutnya kita balik lagi ke header and footer atau page number di sini. Untuk selanjutnya, teman-teman tentukan nomornya kita ingin
di mana. Kalau ingin di atas posisinya, berarti kita pilih top of page. Kalau ingin di bawah posisi penomorannya, maka kita pilih bottom of page. Nah, misalkan kita ingin memberikan nomor halamannya di bawah ya, maka kita pilih bottom of page. Kemudian, nah di sini ada penomorannya di sebelah kiri, ada yang tengah, ada yang di sisi sebelah kanan. Nah, kita misalkan pilih yang line number 2. Nah, di sini posisinya ada di tengah bawah. Kita klik ini. Nah, maka kita sudah memberikan nomor halaman angka Romawi pada section 2, yaitu di kata pengantar dan daftar isi. Kita perbesar ya untuk lebih jelasnya. Maka di halaman section 2 ini, yaitu kata pengantar dan daftar isi, kita sudah berhasil memberikan angka Romawi. Kemudian yang selanjutnya, di section yang ketiga, yaitu di bab 1 dan bab 2, kita akan memberikan nomor halaman dengan format angka biasa. Langkahnya sama seperti tadi, kita taruh kursor di section yang ketiga. Selanjutnya, kita ke page number, kemudian ke format page numbers. Kemudian di sini, kita tentukan format angkanya. Kita menggunakan angka yang biasa ya, seperti ini. Selanjutnya di start at, di sini pastikan bahwa nomornya diawali dari angka 1. Kemudian kita oke. Kita balik lagi ke page number. Kemudian kita ke bottom of page, karena kita akan memberikan penomorannya di bawah. Jika di atas, top of page, kita akan memberikan nomornya di bawah. Kemudian berada di posisi tengah. Kita oke. Nah, kita sudah berhasil. Kita perbesar ya. Kita sudah berhasil menggunakan format angka yang berbeda dalam satu dokumen yang sama. Kata pengantar, daftar isi kita menggunakan angka Romawi. Bab 1 dan seterusnya kita menggunakan angka biasa. Di judul skripsi ini kita tidak memberikan angka. Dan itulah cara-caranya. Nah, jadi kesimpulannya, sebelum kita membuat dokumen untuk memberikan penomoran halaman yang berbeda dalam satu dokumen yang sama, menggunakan angka Romawi dan angka biasa, kita harus pastikan dulu kita membuat section-section pada setiap halaman. Dengan cara kita taruh kursor di bagian akhir sebuah dokumen, kita taruh di sini, kemudian kita ke layout, kemudian kita cari bricks, kemudian kita next page. Maka akan otomatis membuat section. Ada section 1, kemudian section 2. Nah, misal di sini halaman lembar 2 sudah menjadi section 2. Nah, misal lembar yang ketiga kita tidak ingin memberi section lagi, maka tidak usah kita next page lagi. Langsung saja kita Ctrl Enter untuk ke halaman yang selanjutnya. Maka ini sudah menjadi satu session, yaitu session 2. Atau jika halamannya sudah sampai akhir, atau kita sudah mengetik sampai akhir, maka akan otomatis ke halaman yang berikutnya. Nah, dan ini masih sama menjadi section yang kedua. Tapi ada sebuah kasus, misalkan dokumennya sudah jadi, namun kita belum memberikan penomoran yang berbeda dalam setiap halaman. Dan kita juga belum memberikan section-section pada lembar kerja kita. Nah, tentunya caranya akan sangat berbeda. Kalau kita sekarang membuat sebuah dokumen bersamaan dengan kita membuat section. Nah, bagaimana kalau misalkan dokumen yang sudah jadi, tapi kita belum memberikan section pada lembar kerja kita? Maka buat teman-teman, jangan lupa klik subscribe. Dan juga buat teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran, mohon gunakan bahasa yang baik, tutur kata yang baik, dan akhlak yang baik. Sekian dari saya, mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan selalu istiqomah di atas kebaikan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.